Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, khususnya kepada Rais Suriah PWNU Kalimantan Timur, Hadratul Mukarram Kiai Haji Ali Khalil Yasin. Pak Wagub, mohon maaf saya sebut duluan beliau karena memang paman, takut kualat. Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Haji MSI, beserta segenap jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur yang hadir pada malam hari ini, Ketua PBNU Dr. Kiai Haji Miftah Fakih yang tadi telah memberikan sambutan mewakili dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, segenap pengurus wilayah NU Kalimantan Timur, jajaran Suriah, Ketua PBNU Bapak Ahmad Fauzi Bahtar, beserta segenap jajaran Tanfidiyah, juga badan otonom dan lembaga di bawah lingkungan PWNU Kalimantan Timur. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, yang rupanya juga ahli hisab, perokok juga nih. Saudara tua kita Bapak Siswanto selaku pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Ketua MUI, Ketua Basnas, dan kalau disebut semuanya nanti menghabiskan waktu. Alhamdulillah NU bisa bergandengan tangan dengan semua pihak, dan insya Allah PWNU Kalimantan Timur ke depan akan lebih baik dan lebih maju lagi. Amin. Segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Kalimantan Timur, baik Suriah maupun Tanfidiyah, selaku peserta Muskerwil 1 PWNU Kaltim, hadirin hadirat, para nahdiyin wan nahdiyat, tidak lupa kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syekhona Khalil Samarinda, yang dalam hal ini pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Bukhari Nur, yang oleh Kiai Miftah Fakih itu selalu dipresetkan, semua itu kan masih Bukhari, jenengan kan imamnya Bukhari katanya. Beserta segenap pengurus dan para santri, baik putra maupun putri, yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ungkapan puja-puji syukur selalu dan tidak pernah bosan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah juga selalu dan tidak pernah bosan memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah dan bermujalasah untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan musyawarah kerja wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur yang ke-1, dengan harapan mudah-mudahan segala upaya yang telah dilaksanakan oleh panitia
dan juga yang akan dilaksanakan hingga acara Muskerwil NU ini berakhir akan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membawa keberkahan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Amin. Membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Amin. Dan yang paling utama, semakin mengokohkan nilai-nilai Nahdiyah di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Timur. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mengamati dan mendengarkan sambutan-sambutan, mulai dari sambutan Rais Syuriah PWNU Kaltim, sambutan dari Kiai Miftah yang mewakili PBNU, dan juga sambutan yang sangat menggembirakan dan telah berkenan membuka acara Muskerwil NU ini dari Bapak Wakil Gubernur yang juga ternyata masih warga NU juga dan Nahdiyah juga. Alhamdulillah. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa mungkin masih banyak warga NU yang tidak memahami kenapa sih kok masih harus ikut NU. Saya kan yang penting saya kan sudah sholat, yang penting saya puasa Ramadan, yang penting ya saya sudah melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kok masih harus ber-NU itu bagaimana? Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, perjuangan yang digagas oleh para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang tadi telah disinggung sekilas oleh Kiai Miftah Faqih, bahwa setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah di Turki, maka ancaman terhadap akidah keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan semakin kuat. Maka para ulama-ulama yang ada di Indonesia, para ulama sesepuh yang ada di Indonesia, yang diawali oleh Kiai Ahmad Dahlan, yang juga merupakan murid dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Jadi ini memang benar kakak beradik dari sanad keilmuan ya, Kiai Miftah, Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian para ulama-ulama yang dimotori dan dikomandani oleh Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai azam, mempunyai niat agar perjuangan untuk mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus dalam bentuk sebuah kumpulan, dalam bentuk sebuah jam'iyah. Karena dengan adanya jam'iyah ini, maka tentu gerakan yang akan dilakukan, perjuangan yang akan dilakukan akan lebih kokoh dan lebih bisa membawa hasil yang maksimal. Mungkin kita berpikiran, kenapa sih kok pakai organisasi? Gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul? Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu apapun. Tidak ada satu pun di alam raya ini yang tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Tapi Allah mengatur alam raya ini. Seandainya Allah sendirian, mampu tidak? Mampu. Tapi Allah masih menciptakan para malaikat, dikomandani oleh malaikat Jibril dan 10 malaikat yang wajib kita iman. Selain itu Allah juga membentuk dan menciptakan malaikat-malaikat bintang di angkasa raya.
Allah juga menciptakan malaikat-malaikat yang menjaga gunung, malaikat yang menjaga lautan. Bahkan di tiap hujan yang turun ke muka bumi, di tiap titik-titik air hujan itu Allah ciptakan malaikat rahmat, yang semua malaikat itu Allah berikan tugas dan fungsinya masing-masing. Padahal Allah sudah ala kulli syai'in qadir. Ini sebuah contoh bagi kita hambanya Allah bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian. Sehebat apapun, sejago apapun, sekaya apapun, tidak akan bisa hidup sendirian. Pasti membutuhkan orang lah. Betul? Jangankan acara muskerwil seperti ini, jangankan acara-acara besar, pekerjaan yang paling remeh, paling gampang, paling ringan, apa? Tertawa. Tertawa repot enggak, Bu? Tertawa pakai bayar enggak, Bu? Gratis. Tertawa saja itu pekerjaan paling ringan, membutuhkan orang lain, Bu. Kalau sampean sendirian jangan ketawa. Betul? Di depan rumahnya duduk kursi ketawa hehehe. Orang lihat, ih, kena jin di mana itu? Tertawa aja butuh teman. Apalagi pekerjaan-pekerjaan besar. Maka apapun, sehebat apapun, pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan kelompok. Maka para ulama punya inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi, sebuah jamiah yang diberi nama Nahdlatul Ulama NU. Kalau katanya orang Madura, Noro Ulama. Ini penting saya berikan pemahaman sehingga kita tahu, oh ini pentingnya saya ikut NU. Bahwa NU didirikan tidak sederhana. Tidak hanya melalui rapat-rapat, tidak hanya melalui spontanitas, melalui pemikiran panjang dan proses yang begitu panjang. Itu pun sudah rampung semuanya. Itu masih belum berani. Para ulama-ulama sepuh yang dikomandani oleh Kiai Hasyim Asy'ari belum berani untuk mendirikan. Karena mereka semua punya sang maha guru, yaitu Syekhana Khalil bin Abdul Latif. Nah, disinilah sejarah telah mencatat. Kalau kemarin saya sampaikan ada saudara kita yang mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu disingkat jas merah. Nah, saya katakan kita NU punya jas juga, jas hijau. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Laulal ulama lasaron nas kal bahaim. Nah, para ulama-ulama sepuh yang dikomandani oleh Kiai Hasyim ini, walaupun sudah rampung semua pemikiran tentang bagaimana jamiah ini, masih belum berani mendeklarasikan. Dan di sini peran Syekhona Khalil dengan mengutus santri muda saat itu yang bernama Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo, yang waktu itu masih muda nyantri di Pondok Pesantren Demangan Bangkalan. Syekhona Khalil menyuruh Kiai As'ad muda dengan memberikan tongkat dan tasbih yang dikalungkan kepada Kiai As'ad untuk dihantarkan ke daerah Tebuireng Jombang dan diberikan kepada Hadratus Syekh
Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan tongkat yang diberikan dengan tasbih ini tidak hanya sekedar memberikan. Syekhuna Khalil saat mengarungkan tasbih, Syekhuna Khalil mengucapkan kalimat Asmaul Husna, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Dikarungkan tasbih itu. Kemudian ketika Syekhuna Khalil menyerahkan tongkat, Syekhuna Khalil membaca ayat surat Thaha yang tadi dibaca oleh qari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asai. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Wa hiya fiha ma'aribu ukhra. Ayat ini adalah substansi dari keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini cerita bagaimana Allah memberikan SK kepada Nabi Musa, mengangkat Nabi Musa sebagai utusan Allah yang diberi amanat untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa saat itu sedang menggembala domba, menggembala kambing. Ada hatib, ada suara. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Qala, menjawab Nabi Musa alaihissalam, dia asai, ini tongkatku yang tiap hari saya berpegangan ketika saya berjalan menyusuri lembah, gunung, semak dan duri. Dan dengan tongkat ini saya menggembala kambing-kambing saya, mengarahkan kambing-kambing saya, menjaga kambing-kambing saya dari gangguan-gangguan yang bisa membinasakan kambing saya. Dan dengan tongkat ini juga ada fungsi-fungsi manfaat-manfaat yang lain di dalam tongkat ini. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari menerima tongkat dengan kalimat ayat surat Thaha ini, Kiai Hasyim Asy'ari langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Mbah Yai Syekhuna Khalil telah memberikan restu untuk berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di mana Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini diibaratkan adalah tongkatnya Nabi Musa. Di mana dengan tongkat ini bisa untuk sebagai berpegangan dalam kita berjalan, membantu keseharian kita, membantu keseharian umat. Maka Jam'iyah Nahdlatul Ulama harus hadir di tengah-tengah persoalan umat masyarakat. Alhamdulillah, kita setiap selesai sholat pasti berdoa, ya Bu. Doa yang umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan indal maut wa rahatan ba'dal maut. Ini doa kalau dipikir panjang. Saya dapat ilmu ini dari Kiai Miftah Faqih ini. Beliau katanya teman-teman PWNU Kaltim tiada matinya kalau sudah urusan gini-gini ini. Doa ini memang sederhana, sederhana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, saya mohon kepadamu wahai Allah, selamatkan agama saya. Menyelamatkan agama ini berarti menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman kita. Nah, tugas dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama bagaimana
mengawal masyarakat agar tidak terkontaminasi oleh nilai-nilai ajaran-ajaran yang sekarang begitu gempar, begitu gencar. Ajaran-ajaran yang akan keroposkan keimanan kita, yang akan merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu. Salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Dan kami mohon kepadamu ya Allah agar diberikan kesehatan badan kami. Nah, jangan hanya berdoa, NU itu juga harus berbuat bagaimana agar umat ini sehat. Dan kalaupun ada yang sakit, jangan sampai mereka itu sengsara atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah dalam tanda petik, bukan tidak membawa iman. Matinya malah di rumah sakit non-muslim. Ya mestinya NU harus punya rumah sakit bagaimana agar umatnya sehat. Alhamdulillah saudara tua kita ini Muhammadiyah sudah banyak sekali rumah sakit di mana-mana. Alhamdulillah. Cuma ketika ditanya, wah rumah Muhammadiyah banyak rumah sakitnya, NU berapa rumah sakitnya? Ya yang bukan rumah sakitnya Muhammadiyah itu rumah sakitnya NU pasti. Enak saja jawabnya. Ya, tapi ketika kita berdoa wa'afiatan fil jasad, tidak hanya dengan berdoa Allah akan berikan kesehatan secara otomatis, tidak, memerlukan upaya-upaya, usaha-usaha. Sebagaimana kita berdoa agar selamat agama kita, para ulama berjuang membentuk sebuah jamiah yang dikatakan Nahdlatul Ulama. Ketika kita berdoa wa'afiatan fil jasad, kita juga harus berjuang, berupaya, berusaha bagaimana kader-kader NU memiliki keilmuan di bidang kesehatan. Banyak yang menjadi dokter, banyak yang menjadi perawat, banyak yang menjadi mendalami ilmu-ilmu manajemen kesehatan. Sehingga nantinya ketika NU membangun rumah sakit, sudah banyak kader-kader NU yang bisa mengisi rumah sakit tadi dan bisa membawa umat ini menjadi lebih amin Allahumma wa ziyadatan fil ilmi. Ya tentu lembaga pendidikan. Alhamdulillah di Kalimantan Timur, di kota Samarinda, di tempat ini Batu Basaum, tahun 1997, sudah berapa tahun itu? 28 tahun yang lalu, saya pernah hadir ke Samarinda bersama paman saya, Hadratul Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Sakhol, dan beliau mengajak saya sempat hadir dan berkunjung mengunjungi Batu Saung, pondok pesantren Syekhona Khalil pada waktu itu yang masih hutan belantara, jalannya masih jalan tanah air. Kalau itu jalan tol, tol gimana? Ya tol ngantol dia, Pak. Tol ngantol itu ya guncang-guncang, Pak Wagub, tapi bahasa Madura. 28 tahun yang lalu di tempat ini Al-Mukarram Kiai Haji Ali Khalil meninggalkan zona nyamannya di Bangkalan. Karena kalau beliau ada di Bangkalan kan enak. Pesantren ada dari Abah, dari Kiai Khalil Yasin, dari Ni Asma, putri dari Baholil, kan enak saja, tinggal jalankan. Tapi beliau meninggalkan zona nyaman, pergi ke Kalimantan Timur, mendampingi teman-teman Madura yang awalnya ada di Kalimantan Timur, dan membangun sebuah lembaga pendidikan yang 28 tahun kemudian sudah megah seperti ini, sudah maju seperti ini, jalannya sudah bagus, alhamdulillah. Dan saya yakin ini bukan akhir. Dibantu oleh pimpinan pesantren, pengurus, para dewan guru, apalagi Jamiah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur harus punya kepedulian. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kalimantan Timur bisa berkembang,
bisa sama dengan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Samarinda. Amin Allahumma amin. Jadi berdoa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, mudah-mudahan Engkau tambahkan kami ilmu. Tidak hanya berdoa, ia harus belajar. Para orang tua yang memiliki anak di zaman akhir seperti ini, di mana anak-anak kecil sekarang kadang lebih alim dari orang tuanya urusan teknologi handphone, betul? Saya ingat dulu waktu saya kecil, mungkin yang seumuran saya, yang umur 50 masih Pak, belum tua, 52 ke atasnya, ke bawahnya 25 Pak. Aman. Yang seumuran saya mungkin masih ingat dulu waktu SD, waktu kecil, mainnya mungkin pakai tali karet, mainnya pakai bola kasti yang di jari kertas diikat-ikat itu, mainnya mungkin seperti garis-garis di tanah. Setelah maghrib semuanya diperintah oleh orang tuanya untuk kelanggar ngaji. Kalau tidak kelanggar ngaji diajari oleh orang tuanya masing-masing belajar ngaji. Dulu waktu kecil begitu. Dulu saya waktu kecil ingat, kalau mau foto itu barang mewah. Yang ada pada waktu itu merek Kodak. Nah, kalau anak-anak yang umur 15, umur 10 tahun nggak tahu ini. Foto zaman dulu ada filmnya. Dan ketika difoto harus ada filmnya dan tidak bisa langsung dilihat. Foto yang masuk di film itu harus dicuci dulu. Tidak dicuci pakai rinso, tidak Bu. Ada cucinya khusus itu. Cuci cetak foto. Itu biasanya nunggu 3 hari seminggu. Jadi kalau ada acara manten, acara imtihan atau acara kumpulan difoto krek. Jadi enggak ya? Miring enggak ya saya kopiah? Cantik enggak ya saya foto? Belum tahu Bu. Nunggu dulu. Setelah dicuci, ternyata ada yang kobong. Nggak mesti berhasil cuci fotonya itu. Kalau kobong ya sudah hilang momen itu. Kalaupun berhasil dilihat, tuh kerudung saya kok miring. Loh saya kok kelihatan jerawatnya. Oh saya kok begini. Mau ulang lagi repot Bu. Itu zaman saya dulu waktu kecil, masih SD, masih SMP. Nah kalau sekarang anak-anak kita udah langsung. Ceklek, nah, ada tongsisnya segala itu. Langsung dilihat, oh miring ini kopiahnya, becek, ceklek lagi, betul? Dilihat, wah kok hitam ini, ulangi lagi, ceklek, ada filternya, putih Bu. Orangnya hitam, mulus, bisa fotonya putih mulus Bu. Luar biasa. Dan itu bisa langsung. Tidak hanya dilihat sendiri, bisa dilihat orang sedunia. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sekarang yang mengancam putra-putri kita. Bagaimana kita akan berdiam diri, tidak berupaya dan berusaha agar anak-anak kita mendapatkan pelajaran-pelajaran keilmuan keagamaan untuk mengokohkan keimanan mereka, untuk mengokohkan akidah mereka, untuk mengokohkan dan memperbaiki akhlak dan tingkah-tingkah mereka. Maka ziyadatan fil ilmi tidak hanya dengan berdoa saja, tapi juga berupaya membangun kualitas pendidikan yang baik. Dan itu tugasnya PWNU Kaltim ke depan, insya Allah. Amin. Kemudian wabarakatan fil rizki, barokah di dalam rezekinya. Ya tidak hanya berdoa barokah dalam rezekinya, kita yang sebagai pedagang bagaimana menjadi pedagang yang unggul, menjadi pedagang yang benar-benar ikut aturan main yang ada. Banyak para kader-kader NU yang belajar ekonomi sehingga mereka menguasai ilmu ekonomi. Banyak peluang-peluang usaha diciptakan di tengah-tengah keumatan NU. Tidak hanya kita hadir memberikan ikan, setelah itu dimakan ikan sehari habis, tapi kita hadir memberikan pancing sehingga umat ini dengan pancing ini bisa menghasilkan ikan seumur hidup.
hadir sebagai pialang-pialang, pelopor-pelopor kemajuan ekonomi umat. Tadi Doi Suriah sudah mengamanatkan dari sambutannya beberapa poin-poin yang saya bilang ke Ketua Tanfid PWNU Kaltim, wah ini berat ini. Berat, tapi insya Allah harus mampu beserta teman-teman NU yang lain bersama warga NU Kaltim. Insya Allah NU Kalimantan Timur ke depan 5 tahun lagi akan lebih maju 10 kali lipat dari kondisi yang ada sekarang. Amin Allahumma amin. Nah yang terakhir ini memang sudah nyata-nyata sudah dilakukan oleh NU. Doa wa taubatan qoblal maut. Ya kita istighosaan, kita melakukan riyadhah, yaitu ya sudah memang sudah dilakukan. Namun bagaimana istighosah kita, bagaimana riyadhah kita agar bisa membekas di dalam hati kita, sehingga tidak hanya di lisan riyadhah kita, tidak hanya di lisan istighosah kita, tapi riyadhah dan istighosah kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan dan amal sehari-hari. Nah ini sudah biasa. Apalagi wa maghfiratan indal maut. Ya tentu ketika ada warga NU meninggal kompak. Ketika ada warga NU meninggal tentu kompak. Kalau di Kalimantan Timur mungkin tidak masalah meninggal banyak tanah-tanah yang siap untuk menjadi tanah pekuburan. Tapi di wilayah-wilayah perkotaan, di wilayah-wilayah yang padat, ketika meninggal itu biayanya lebih besar dari waktu hidupnya, Pak. Karena nyewa kuburan itu ya biayanya mahal, karena lahan terbatas. Seperti di negara Singapura, seperti di kota Jakarta, seperti di kota Surabaya. Di Surabaya itu kalau tidak bayar sewa kuburannya setahun, dipindah Pak, diganti. Jadi pada kubur banget waelang. Ya bagaimana ini mencari solusinya? Jadi tidak hanya maghfiratan indal maut saja kita pandikan, kita kafani, kita sholati saja di kubur. Tidak selesai di situ. Ini sebuah persoalan umat. Kemudian warahatan ba'dal maut, dan ketenangan setelah meninggal. Ya ini juga sudah dilakukan oleh NU. Tahlil 7 hari, 40 hari didoakan tahlil lagi, 100 hari didoakan tahlil lagi, setahun di kholi. Ini dalam rangka memberikan rohah kepada para ahli kubur. Nah ini tugas dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat tugasnya NU itu, Bu. Maka kalau sudah begitu, bagaimana kita lalu tidak ber-NU? Bagaimana lalu kita tidak ikut ulama? Bagaimana lalu kita hanya yang penting kan saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya udah melakukan amal-amal riyadhah ibadah mahdoh. Tidak cukup itu. Kita harus ikut rombongan besar. Karena kawanan kambing ketika berpisah dari rombongan rawan disergap oleh serigala. Betul? Kita ikut saja di NU. Ikut saja di NU. Insya Allah barokah dan syafaatnya para ulama kelak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya Muskarwil NU Kalimantan Timur ini nanti akan bisa merumuskan program-program yang merupakan aktualisasi dari apa yang telah dicapai di konferensi wilayah dan merupakan pengejawantahan dari program-program hasil amanat muktamar NU di Lampung, sehingga nantinya tidak hanya dirumuskan tapi juga direncanakan dan dilaksanakan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat warga Kalimantan Timur pada umumnya. Amin Allahumma lihadihi niyah wa likulli niyati salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإسلام واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم يا ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا واستجب لنا دعانا ببركة وكرامة وسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirnya selamat bermuskarwil. Mudah-mudahan ini semua akan membawa barokah manfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah ke-1 PWNU Kalimantan Timur bersama saya Haji Sulanto. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wa qad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.